Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mudah mendapatkan subscriber untuk sahabat YouTuber pemula. Jadi simak video ini sampai habis. Sekarang kita akan bahas bagaimana triknya mendapatkan subscriber untuk sahabat YouTuber pemula. Nah, jadi kalau kita berbicara soal subscriber, kenapa subscriber kita itu tidak bertambah? Jawabannya adalah penonton. Karena penontonlah faktor utama subscriber kita itu bertambah. Sekarang kita mengupload video kita itu tidak ditonton oleh penonton, tidak direspon oleh penonton. Sehingga ketika video kita tidak direspon oleh penonton, tentunya rekomendasi pada video kita tidak bekerja ya teman-teman. Nah, ketika rekomendasi tidak bekerja, tentunya video kita tidak ditampilkan di beranda-beranda penonton. Nah, bagaimana subscriber kita itu akan bertambah sedangkan video kita saja tidak direkomendasikan ke beranda-beranda penonton? Ada beberapa faktor yang menyebabkan subscriber teman-teman itu tidak bertambah dan juga rekomendasi dari video teman-teman itu tidak berjalan sehingga subscriber itu tadi tidak bertambah. Nah, sekarang bagaimana cara kita mendapatkan subscriber dengan mudah? Video kita ditonton oleh penonton dan rekomendasi dari video kita itu berjalan. Yang pertama adalah kuasai materi. Nah, jadi buat teman-teman yang sekarang fokus dengan satu materi atau satu tema, apapun topik channel teman-teman, yang penting teman-teman harus menguasai materi dari topik yang akan teman-teman kembangkan tersebut. Jika kita tidak menguasai materi dari apa yang kita bicarakan, tentunya apa yang kita sampaikan kepada penonton, ya penonton tidak paham dengan penyampaian kita. Karena kita sendiri tidak menguasai materi tersebut. Salah satu contoh, misalkan sekarang teman-teman fokus di channel mancing misalkan. Nah, ketika teman-teman fokus di channel mancing, tentunya teman-teman harus tahu apa merek yang namanya tali pancingnya, mata pancingnya, nama umpannya. Mungkin ya nama-nama alat pancing lah yang berhubungan dengan yang namanya mancing. Kenapa kita harus menguasai materinya? Karena ketika kita fokus di channel mancing, mengembangkan channel mancing, tentunya yang menonton video kita itu adalah orang-orang yang hobi mancing. Orang-orang yang hobi mancing di luar sana yang menonton video kita, ketika mereka berkomentar di kolom komentar, karena kita tidak tahu dan tidak menguasai materi dari video kita, tentunya kita tidak bisa menjawab komentar para penonton tersebut. Sedangkan syarat dari rekomendasi itu bekerja bukan hanya video kita ditonton oleh penonton, tapi memberi respon atau menjawab komentar penonton di kolom komentar itu adalah salah satu syarat rekomendasi. Aktif berinteraksi dengan penonton, menjawab pertanyaan penonton adalah salah satu syarat rekomendasi juga bekerja. Jadi pentingnya menguasai materi yang kita kembangkan di channel kita. Jadi kalau nge-YouTube itu ya teman-teman, ibaratkan kita membeli sarapan pagi. Misalkan kita membeli lontong atau sarapan pagi kita itu lontong nih. Nah, tentunya ketika kita jumpa salah satu warung lontong, lalu kita makan lontong di sana, ternyata rasa dari lontong itu sesuai dengan atau cocok dengan selera kita. Tentunya besoknya lagi tentunya kita juga akan sarapan di sana dan membeli lontong di sana. Nah, begitu juga dengan nge-YouTube. Ketika orang suka dengan video kita, tentunya besok-besok atau nantinya atau video terbaru kita tentunya akan ditonton oleh penonton lagi karena mereka suka dengan video pertama kita. Jadi begitu juga dengan ibaratkan dengan kita sarapan pagi itu tadi. Ketika kita suka dengan sarapan di sana, walaupun ada orang yang jual lontong yang lain, tapi karena rasa dari yang lontong ini tadi sudah cocok dengan selera kita, tentunya kita akan balik ke sini lagi. Nah, sekarang yang kedua, bagaimana cara kita mendapatkan subscriber dengan mudah? Yang kedua yaitu pintarnya ngedit. Nah, jadi buat teman-teman sahabat YouTuber pemula, jangan selalu saya tidak bisa ngedit, saya belum tahu cara editing. Kita harus bisa dan wajib bisa. Kenapa? Kenapa kita harus pintar edit? Karena kita tidak boleh, sebenarnya bukan tidak boleh ya. Kita jangan mengupload video mentahan tanpa diedit itu langsung ke channel kita. Kita harus mengedit ulangnya. Kita harus menempatkan bagian-bagian di depan video, bagian-bagian ending di depan video yang dinamakan hook. Dan membuang bagian-bagian atau durasi-durasi yang membosankan, yang akan membuat penonton lari dari video kita. Ketika kita mengedit video, trik mengedit video supaya penonton itu bertahan di video kita, yaitu meletakkan hook di awal video.
Jadi di 30 detik pertama kita harus menampilkan cuplikan dari video kita. Jadi ketika penonton melihat cuplikan dari video kita yang 30 detik pertama tersebut, maka penonton akan bertahan dan penasaran bagaimana sih kelanjutan dari video ini. Jadi itulah pentingnya kita itu harus mengedit video sebelum kita upload. Nah, kebanyakan dari sahabat YouTuber pemula hanya mengupload video mentahan. Jadi terkadang video mentahan tersebut di awal video itu sangat membosankan. Padahal di pertengahan video atau di akhir video ada hal-hal seru, tapi karena di awal video penonton sudah bosan, kita tidak bisa mempertahankan penonton di 30 detik pertama, ya, sehingga penonton akan keluar dari video kita dan men-skip video kita. Nah, yang ketiga, faktor yang mempengaruhi kenapa subscriber kita itu tidak bertambah, yaitu adalah thumbnail video. Ini thumbnail video ini sangat penting untuk rekomendasi video kita. Thumbnail adalah kunci utama video kita itu ditonton atau tidak oleh penonton. Ketika thumbnail kita kurang bagus, penonton tidak akan menonton video kita. Walaupun isi video kita kurang bagus, tapi setidaknya thumbnail kita menarik, penonton akan mengklik thumbnail kita dan masuk ke dalam video kita. Jadi pentingnya thumbnail pada sebuah video. Nah, bagaimana cara membuat thumbnail yang membuat penonton tertarik? Ada beberapa syarat dan ketentuan yang harus teman-teman perhatikan ketika membuat thumbnail, supaya thumbnail teman-teman itu dilirik oleh penonton. Yang pertama, thumbnail kita itu harus tampil beda dari thumbnail orang lain. Ya, mungkin dalam segi warna atau ciri khas. Usahakan thumbnail kita itu jangan sama dengan thumbnail orang lain, supaya penonton bisa tahu dan ingat dengan ciri khas thumbnail kita itu tadi. Nah, yang kedua, gunakan huruf yang jelas. Ketika kita membuat thumbnail, jangan gunakan huruf-huruf yang sulit dibaca, sehingga penonton sulit membaca apa judul dari thumbnail kita tersebut. Jadi gunakanlah huruf yang standar saja, yang mudah dibaca oleh penonton. Yang ketiga, nah ini yang ketiga yang selalu saya lihat dari sahabat YouTuber pemula, usahakan warna dari thumbnail kita itu tidak bentrok satu sama lainnya. Saya sering melihat thumbnail sahabat YouTuber pemula, warna background bentrok dengan warna huruf, sehingga hurufnya tidak terlihat jelas dan sulit dibaca karena warnanya bentrok. Misalkan ketika kita membuat warna thumbnail atau backgroundnya warna merah, tentunya kalau hurufnya kita buat warna putih, tentunya itu kan lebih bagus, itu tidak bentrok ya. Atau warna merah backgroundnya hurufnya warna kuning, itu juga tidak bentrok kalau menurut saya. Tapi kalau kita membuat warna merah, setelah itu kita buat hurufnya warna merah muda, sehingga hurufnya tidak jelas dibaca. Jadi jangan menggunakan warna yang bentrok antara background dengan hurufnya. Jadi itu perlu diperhatikan. Ketika penonton men-scroll beranda mereka, usahakan warna thumbnail kita itu cerah, supaya ketika penonton scroll beranda mereka bisa langsung tertuju kepada warna dari thumbnail kita tersebut. Jadi usahakan warna dari background kita itu agak nyentrik ya teman-teman, supaya mengalihkan mata penonton ketika thumbnail kita lewat di beranda mereka. Nah, yang kelima, gunakanlah kata-kata yang singkat, padat, tapi penuh tanda tanya. Nah, ini sering diprotes oleh sahabat YouTuber pemula di kolom komentar nih, saya lihat di kolom komentar saya, di kolom komentar channel lain, banyak yang protes soal thumbnail ini. Karena mereka merasa tertipu dengan thumbnailnya terlalu wah, tapi isi videonya tidak sesuai dengan judul thumbnailnya. Itu bagian dari marketing ya teman-teman. Itu bagian dari promosi juga. Begitulah dunia YouTube. Jadi kita harus membuat thumbnail yang singkat, padat, tapi penuh tanda tanya. Jadi kita harus membuat thumbnail kita tuh harus wah. Tujuannya apa? Tujuannya supaya penonton terfokus dengan judul thumbnail kita, sehingga penonton penasaran dan mengklik isi video kita. Jadi jangan heran ketika teman-teman menjumpai thumbnail terlalu wah. Mungkin teman-teman sering melihat gajian 100 juta dalam seminggu. Nah, kalau kita berpikir secara logika, itu kan tidak wajar, 100 juta seminggu ya kan. Tapi begitulah trik marketingnya di dunia YouTube. Kita harus berlomba-lomba membuat thumbnail supaya thumbnail kita itu dilirik. Karena saingan kita itu banyak thumbnail-thumbnail yang akan bersaing dengan thumbnail kita. Jadi di dunia YouTube itu tidak heran lagi ya teman-teman. Dan itu tidak salah, dan teman-teman harus melakukan hal itu juga. Oke? Jadi itulah tadi caranya bagaimana supaya subscriber teman-teman itu bertambah, rekomendasi dari video teman-teman itu juga bertambah, sehingga subscriber teman-teman itu bertambah dan channel teman-teman berkembang. Oke, semoga ini bermanfaat ya. Sampai jumpa di video berikutnya.